Nggak semua tahu sosok pahlawan ini, Tan Malaka, dan nggak semua tahu kenapa tokoh penting di balik berdirinya Republik Indonesia ini justru dibunuh oleh bangsanya sendiri. 21 Februari 1949, sebuah tembakan di kaki Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kediri, Jawa Timur, jadi saksi tewasnya Malaka. 76 tahun kemudian, kita masih belum cukup kenal dan paham pikirannya. Riwayat hidup dan jasanya nyaris nggak pernah disinggung dalam buku pelajaran sejarah. Namanya selalu menggema, Tan Malaka, tapi reputasinya dikubur dalam-dalam. Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka, bukan penjajah, bukan asing, tapi rekan sebangsa dan setanah air. Seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang ditembak mati oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI tanpa pengadilan. Pernah nggak sih lo penasaran kenapa kita tuh belum bisa ngerasain merdeka, bebas, dan sejahtera sepenuhnya? Padahal sudah 80 tahun negara ini berdiri. Seorang revolusioner yang pernah dipercaya Soekarno-Hatta sebagai pengganti jika mereka ditangkap atau dibunuh sekutu. Tapi kenapa justru dia dihabisi? Seberapa berbahayakah dia buat penguasa kala itu? Gue bahas di Room for Improvement. Sebelum jadi musuh negara, Tan Malaka adalah contoh sempurna anak bangsa. Lahir 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh, 50 Kota, Sumatera Barat, Tan adalah anak buruh tani dan seorang perempuan terpandang di desanya. Orang tuanya adalah HM Rasa Caniago dan Rangka Yosina dari suku Simabua. Tan tumbuh sebagai seorang intelektual di Sumatera Barat dan lanjut pendidikan ke Belanda dari 1913 ke 1919. Balik ke tanah air, Tan langsung bikin gebrakan, aktif di Serikat Pekerja dan Partai Komunis Indonesia atau PKI, bikin aksi mogok buruh dan berakhir diasingkan lagi ke Belanda pada tahun 1922 karena aktivitas politiknya. Pengasingan ini bikin dia hidup sebagai pelarian politik selama sekitar 20 tahun dengan total diketahui punya 23 nama samaran. Hampir setengah hidupnya dihabiskan dalam persembunyian. Tapi pengasingan justru ngasah Tan Malaka semakin tajam secara intelektual. Dia berkelana ke berbagai negara, belajar dari berbagai gerakan pembebasan di Eropa dan Asia sambil terus menulis dan merumuskan konsep kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang paling menakjubkan guys, tahun 1925, 20 tahun sebelum proklamasi, Tan Malaka udah kasih konsep Narda Republik Indonesia atau menuju Republik Indonesia. Tan pengen sebuah republik yang sepenuhnya merdeka, tanpa kompromi. Soekarno pernah bilang kalau dia dan Hatta dibunuh atau ditangkap sekutu, Tan Malaka yang akan maju sebagai pengganti dan penerus perjuangan. Tapi Tan nolak diplomasi, sementara Soekarno-Hatta kompromistis dengan Belanda hingga lahirlah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Ranville. Bagi Tan Malaka, kompromi dengan Belanda sama kayak mengkhianati cita-cita kemerdekaan. Dalam setiap pamflet yang dia tulis, Tan Malaka rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta. Nah, perbedaan ideologi ini makin tajam. Menurut Tan, untuk mendapat pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, kita nggak butuh jalur diplomasi. Perbedaan ideologi dan pendekatan ini yang jadi sebab pecahnya fraksi-fraksi kalangan tokoh kemerdekaan. Fraksi-fraksi baru bermunculan dan Tan Malaka tegas menuntut 100% kemerdekaan. Terus, kenapa pemikiran Tan Malaka dianggap berbahaya oleh bangsa sendiri? Ada beberapa lini masa yang secara kronologis berujung pada upaya penangkapan Tan Malaka oleh pemerintah Indonesia. Januari 1946, Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini bukan organisasi sembarangan, guys. Dia berhasil kumpulin 141 organisasi politik, laskar, dan partai politik, termasuk Masyumi dan PNI, yang nggak puas sama diplomasi Perdana Menteri Sultan Syahrir. Persatuan Perjuangan dapat dukungan rakyat yang luar biasa, bahkan dapat dukungan dari Jenderal Sudirman dan berbagai kalangan militer. Slogan mereka jelas, Indonesia merdeka 100% tanpa kompromi dengan Belanda.
Politik Indonesia saat itu terbagi dua kubu yang saling berseberangan. Kubu pertama dukung diplomasi dengan Belanda. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Sementara kubu kedua milih perlawanan militer total. Ada Tan Malaka, Ahmad Subarjo, Sukarni, Iwa Kusuma Sumantri, dan Khairul Saleh. Februari 1946, Persatuan Perjuangan berhasil memaksa pengunduran diri sementara Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, yang bikin situasi semakin panas, Persatuan Perjuangan ngerancang kudeta untuk ngamanin Syahrir dan anggota kabinetnya karena tidak puas dengan kebijakan diplomasinya terhadap Belanda. Nah, diplomasi ini dianggap terlalu lunak dan tidak memperjuangkan kedaulatan penuh Indonesia. Mereka yakin dengan nyulik Syahrir, politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda bisa diubah. Nah, menurut Tan, dalam buku Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia oleh Hari Apuza, Syahrir bukanlah seorang revolusioner, tapi sosial demokrat dan borjuis kecil. Tapi rencana ini diendus sama pemerintah. Khawatir bahayakan persatuan bangsa yang baru merdeka, pemerintah Indonesia mengambil keputusan buat ngeringkus tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan. 23 Maret 1946, Tan Malaka, Subarjo, Sukarni, dan beberapa pentolan Persatuan Perjuangan lainnya ditangkap dengan tuduhan berencana nyulik anggota-anggota kabinet. Sultan Syahrir pun kembali memimpin kabinet. Drama belum berakhir. Meski Tan Malaka udah ditangkap, pengikutnya dari kalangan militer masih nyoba untuk nyulik Syahrir. 26 Juni 1946, Syahrir dan beberapa anggota kabinet lain diculik oleh orang tak dikenal. Nah, Soekarno langsung pidato pada tanggal 28 Juni 1946 bilang kalau negara sedang dalam keadaan bahaya dan mindahin kekuasaan pemerintah ke Presiden Republik Indonesia. Soekarno mendesak korban penculikan dibebaskan. Gak lama kemudian, semua korban penculikan dibebaskan. Upaya intervensi belum selesai. Tanggal 3 Juli 1946, Mayor Sudarsono dan rombongannya nemuin Soekarno dan ngasih maklumat yang isinya tentang pemberhentian Kabinet Syahrir II. Lantas, nyerahin wewenangnya ke Dewan Pimpinan Politik yang diusulkan diisi oleh Tan Malaka, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan tokoh-tokoh lainnya. Soekarno nolak maklumat itu, nuduh Mayor Sudarsono dan kawan-kawannya sebagai pelaku makar dan kudeta. Pada akhirnya, Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Belakangan, semua tahanan ini dibebaskan oleh Soekarno melalui pemberian gerasi pada 17 Agustus 1948. Setelah dibebaskan dari penjara Magelang di tahun 1948, Tan Malaka langsung bikin Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, bareng Khairul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik dengan asas anti-fasis, anti-imperialis, dan anti-kapitalis. Tapi Tan nggak mau mimpin partai itu. Kata sejarawan Hari Apuza, dia tidak mau jadi ketua. Mungkin dia harap jadi presiden RI dan selalu tidak senang dengan politik diplomasi. Pasca Kongres Partai Murba, Tan menavigasi ulang pilihan pergerakannya. Dia ngelakuin gerilya politik, guys. Berada di Jogja yang saat itu ibu kota Indonesia rasanya nggak aman karena khawatir bakal ada pendudukan oleh Belanda dan penangkapan oleh pemerintah sendiri. Tan milih gerilya politik ke Jawa Timur. 12 November 1948, Tan melancong ke Kediri. Dalam perjalanannya, Tan nuangin gagasan negara sosialis dalam ide Gerpolek, gerilya politik ekonomi, serta rutin ngekritik politik diplomasi yang terus dijalanin Soekarno-Hatta. Kata Tan soal Soekarno-Hatta, mereka telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Dan propagandanya berhasil. Sebanyak 17-19 batalion TNI bergabung dalam gabungan pembela proklamasi GPP yang loyal ke Tan Malaka, bukan ke pemerintah pusat. Ini artinya ribuan tentara mengikuti komando orang yang menentang kebijakan resmi Republik. Bagi pemerintah Soekarno-Hatta, ini bukan lagi perbedaan pendapat politik. Ini pemberontakan militer. Keputusan pun diambil. Tan Malaka mesti ditumpas, bukan ditangkap. Gerakannya harus dihancurkan secara fisik biar nggak ngancam persatuan Republik yang rapuh dan biar negara stabil. Pilihan Tan Malaka buat gerilya politik jatuh ke Jawa Timur. Selain jadi medan subur buat pengikut gerakan kiri, dia yakin di sanalah
pukulan yang menentukan akan diselesaikan. 12 November 1948, Tan berangkat ke Kediri atas tawaran bantuan dari Komandan Batalion Sabarudin dan jaminan keamanan dari Komandan Divisi Sungkono. Dimulailah jalan gerilya di Jawa Timur yang jadi babakan terakhir hidupnya. Tan berkesempatan bertemu sama para prajurit TNI dan pimpinan politik. Nah, menurut sejumlah keterangan, pas senggang, dia jalan-jalan ngelihat keadaan penduduk kampung sekitar yang miskin dan nyari tahu apa yang mereka sebenarnya butuhkan. Tapi gerakannya dianggap makin berbahaya. Tan bersama GPP berpindah-pindah markas dan akhirnya kabur ke arah selatan Jawa Timur. Nah, dalam gerilya menyusuri lereng Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, takdir tragis menunggunya. Tan Malaka dan pasukan pengawalnya ditangkap Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya pada 19 Februari 1949. Yang terjadi selanjutnya adalah pembunuhan yang tak termaafkan. 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas oleh Sukoco. Perintah eksekusi datang dari Letda Sukoco yang menurut sejarawan Harry Puze, orang kanan sekali yang beropini bahwa Tan Malaka harus dihabisi. Nah, yang paling mengejutkan, kematiannya nggak dibikin laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Dia dimakamkan di tengah hutan dekat markas Sukoco. Kematiannya dirahasiakan bertahun-tahun, kata Puze. Nah guys, yang ironis, setelah 1950, Sukoco melanjutin karirnya di Divisi Brawijaya dan selanjutnya didapuk sebagai Wali Kota Surabaya tahun 1972 sampai 74 dan mengakhiri karirnya dengan pangkat Brigadir Jenderal. Eksekutor Tan Malaka justru berkarir mulus di kemudian hari, sementara korbannya dihapus dari sejarah. Kasus kayak gini terus kejadian sampai sekarang, karena kasus masa lampau gak pernah diusut tuntas. Kematian Tan Malaka bukan sekedar eksekusi politik biasa. Ada upaya sistematis buat menghapus dia dari sejarah Indonesia. Sebagai aktivis intelektual zaman pergerakan kemerdekaan, sosok Tan Malaka sengaja dibikin misteri. Jejak sejarahnya dikaburkan selama Orde Baru. Nama Tan masuk dalam kategori figur terlarang untuk diperkenalkan dalam narasi sejarah resmi. Sebabnya adalah ideologi Marxisme yang dianut Tan. Bahkan kuatnya sensitivitas ketika membicarakan sosok Tan Malaka masih berlangsung sampai sekarang. Tan Malaka adalah revolusioner sejati yang setia di jalan pembebasan. Pemikir ulung yang progresif demi masa depan Republik yang lebih baik. Impiannya buat wujudin 100% kemerdekaan masih relevan sampai sekarang. Bahkan Tan rela dengan semua pengorbanannya menolak kenyamanan pribadi demi kemaslahatan orang banyak. Pengorbanannya sangat besar, namun ironisnya ia sering dilupakan dan tersingkir dari panggung sejarah formal karena perbedaan ideologi dengan pemerintahan pasca kemerdekaan. Oposisi dalam politik itu sehat dan eliminasi lawan politik itu nggak pernah bisa dibenarkan. Mau lewat pembunuhan, pengasingan, atau cara-cara seperti meniadakan oposisi dan membentuk satu koalisi besar. Harusnya perbedaan pendapat itu jadi hal yang wajar dan gak perlu ditakuti dalam sistem demokrasi. Tan adalah pejuang, pemikir, dan cita-citanya terus hidup serta menghidupi banyak generasi sekarang.